How do you feel the first time you arrived in Aceh? Well, that our history has been everything, and we know everything like that before. So there is nothing more that I need to know more than that. And do you have a special message for Aceh people, Abu Syed? Well, we still have what we do, what we want to do. Pria dalam video ini adalah Tengku Hasan Muhammad Ditero. Dia orang paling dikenal di Indonesia, bahkan dunia. Masalah kesehatan menjadi salah satu dia kembali ke kampung halaman di Aceh setelah hidup selama 30 tahun dalam keterasingan. Do you have a special message for Indonesia government, Abu Syed? Well, they have a different story. Pria kelahiran 25 September 1925 itu adalah pendiri gerakan Aceh Merdeka. Dia juga wali Nanggro Aceh ke-8, anak ketiga dari keturunan Tengku Cik Muhammad Saman di Tiro, pahlawan nasional yang memimpin perang melawan Belanda pada tahun 1890-an. Pria yang lahir di Gampong Tiro, Kabupaten Pidi itu memang berasal dari keluarga terpandang. Tengku Hasan Muhammad Ditero meninggal dunia pada 3 Juni 2010, sehari setelah dianugerahi status warga negara kehormatan oleh pemerintah Indonesia. Secara akademis, dia tergolong cerdas, namun dikenal sangat tegas. Hasan Ditero pernah mengenyam pendidikan di Yogyakarta, dan terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda saat Revolusi Nasional Indonesia. Dia juga pernah belajar di Amerika Serikat dan bekerja paruh waktu di Misi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat belajar di New York pada 1953, Hasan Ditero secara berani mendeklarasikan diri sebagai Menteri Luar Negeri untuk Gerakan Perjuangan Darul Islam, sebuah negara Islam Indonesia atau DI. Aksi yang tergolong ekstrim itu tak ayal membuat status kewarganegaraan Indonesia Hasan Ditero dicabut. Dia lalu dipenjara di Ellis Island sebagai warga asing yang ilegal. Perjuangan Darul Islam di Aceh sendiri berakhir dengan perjanjian damai pada 1962. Di bawah perjanjian damai itu, Aceh diberikan status otonomi. Bukan Hasan Ditero namanya, jika perjuangannya terhenti sampai di situ. Lebih kurang 19 tahun kemudian, dia membentuk Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera atau Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976. Menurutnya, Aceh harus mendapatkan kemerdekaan secara penuh dari cengkeraman pemerintah Indonesia kala itu. Itulah salah satu alasan mengapa Gerakan Aceh Merdeka hadir. Menurut Hasan Ditero, karena fokus pada sejarah Aceh sebelum masa kolonial Belanda sebagai sebuah negara merdeka. Mengutip salinan Deklarasi Kemerdekaan Aceh, dia menyebut, jika Darul Islam berusaha mengubah ideologi Pancasila yang sekuler ke negara Islam Indonesia berideologi syariah. Tapi GAM tidak seperti itu. Sebab itu dia menyatakan GAM berbeda dengan Darul Islam, murni untuk memerdekakan diri seutuhnya. Hasan Ditero mempertanyakan hak Indonesia untuk berdiri sebagai negara, karena pada asalnya, Indonesia adalah negara multibudaya, terdiri atas banyak etnis dengan sedikit kesamaan. Sehingga, Hasan Ditero percaya bahwa rakyat Aceh harus memulihkan keadaan prakolonial Aceh sebagai negara merdeka dan harus terpisah dari negara Indonesia. Karena fokus baru pada sejarah Aceh dan identitas etnik yang berbeda, beberapa kegiatan GAM melibatkan serangan terhadap para transmigran, terutama yang bekerja dengan tentara Indonesia, hal itu untuk mengembalikan tanah Aceh kepada masyarakatnya. Para transmigran Jawa paling sering menjadi target GAM. Sebab, GAM menganggap mereka yang berhubungan dekat dengan tentara Indonesia, meskipun prinsip militer GAM melibatkan serangan gerilya terhadap tentara dan polisi Indonesia.
Pada tahun 1977, setelah memimpin serangan GAM, Hasan Tiro diburu oleh militer Indonesia. Ia ditembak di kaki dalam sebuah penyergapan militer dan melarikan diri ke Malaysia. Tahun 1980, Hasan Tiro tinggal di Stockholm, Swedia, dan mengantongi status kewarganegaraan negara itu. Dalam rentang waktu 2 periode, seorang rekan terdekatnya di Swedia, Zaini Abdullah, menjadi gubernur Aceh pada tahun 2012. Tidak hanya soal GAM, negeri paling ujung di Pulau Sumatera ini dihadapkan pada bencana tsunami besar pada tahun 2004. Tewasnya warga Aceh dalam jumlah sangat banyak, memberi pengaruh terhadap pergerakan GAM kala itu. Pasca tsunami, GAM dan pemerintah Indonesia setuju untuk menandatangani perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada Agustus 2005, yang dicetuskan oleh Wakil Presiden Indonesia ketika itu, Muhammad Yusuf Kalla. Perjanjian perdamaian ini juga disahkan oleh Hasan Tiro. Disitulah Aceh mendapat status otonomi yang lebih besar. Setelah itu, sebuah undang-undang tentang pemerintahan di Aceh disahkan oleh parlemen di Jakarta untuk mendukung perjanjian damai. 3 tahun kemudian, Hasan Tiro pulang kampung, setelah 30 tahun hidup dalam pengasingan. Tepatnya pada 11 Oktober 2008. Kesehatannya kian memburuk, karena usia yang uzur. Dia tak lagi berperan aktif dalam pencaturan politik. Keberadaan Hasan Tiro di Aceh ketika itu tidak lama, hanya 2 minggu, lalu kembali bertolak ke Swedia. Setahun di Swedia dia balik lagi ke Aceh dan bertahan di sana sampai maut menjemput. Pada 2 Juni 2010, Hasan dianugerahi status warga negara kehormatan oleh pemerintah Indonesia, dan di hari berikutnya, ia wafat di rumah sakit di Banda Aceh.